Assalamualaikum, halo Penas, kembali lagi di channel saya, channel Kamerikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Oke, kita akan langsung to the point aja di sini. Yang mana ada sebuah informasi, Zhaixing Go Mall memiliki daftar putih di rantai dan penonton mendukung barter 1 Pi sama dengan 314.159 US dollar. Ini berfokus pada berbagai mobil mewah, tas dan jam tangan mewah, dan sedang menunggu tim inti meninjau. Jaringan utama akan segera dibuka dan semua yang akan datang sedang dalam perjalanan ya. Nah ya, jadi pioner ke depan untuk marketplace yang konsisten terhadap nilai GCP ini ya, kemungkinan besar akan buka secara global setelah open mainnet ya. Jadi setelah open mainnet kita akan bisa berbelanja sesuai dengan nilai GCP ya. Itu artinya apa? Itu artinya berarti nilai GCP menjadi nilai awal Picoin di open mainnet ke depan ya. Tetapi ingat ya, saya rasa di open mainnet pun kita itu dibatasi ya untuk membeli barang-barang apapun di dalam ekosistem Pi Network ya tentunya. Dan untuk penukaran Picoin ke uang fiat itu nggak bisa ya, langsung setelah open mainnet kita langsung bisa menukar Picoin ke uang fiat. Menurut saya akan diatur lagi regulasi dan aturan-aturan yang sesuai dengan tiap-tiap negara pastinya oleh core team ke depannya ya. Terkait Pi ditukar dengan uang fiat itu pasti bisa, tetapi ya yang saya jelaskan tadi tentu memerlukan diskusi antara core team ya, antara core team dan berkaitan dengan hukum-hukum yang ada di berbagai negara, contohnya seperti di Indonesia ya. Mungkin nanti ke depan akan ada diskusi dari pihak core team dengan pemerintah Indonesia dalam pertukaran Picoin ini, misalnya ke rupiah atau ke digital rupiah ya. Jadi sabar aja sahabat pionosku semua, hal-hal baik akan bisa kita raih ke depannya bersama Pi Network ini ya. Ini sudah jelas ya. Ini marketplace baru lagi ya, dan ini dari China atau dari Hong Kong atau dari Korea, saya kurang tahu juga ya. Yang pasti ini seperti informasinya mendukung nilai konsensus global ya. Wow, semakin banyak ya marketplace luar negeri yang mendukung nilai konsensus global ini ya. Semangat sahabat pionosku semua ya. Jangan sampai Anda menjual atau menghambur-hamburkan Picoin Anda di fase enclose mainnet ini dengan menjualnya dengan harga murah ya. Itu sangat-sangat menyalahi aturan, bisa-bisa akun Anda dibekukan ya. Jadi ikuti instruksi dari core team ya, agar akun Anda aman, terjaga, dan tidak dibekukan ya. Sayang sekali semuanya ke depan setelah open mainnet pada belanja ya, Anda akunnya dibekukan, bisa apa ya. Maka dari itu dari sekarang jangan melanggar aturan kalau Anda ingin mendapatkan hasil ke depan setelah open mainnet jaringan Pi. Oke. Dan saya agak ngenes ya lihat penjualan ataupun barang-barang yang didaftarkan di Gerai Pi Indonesia ya. Ini mah kalau pandangan kalian pasti ini tukang serok gitu ya. Ya, saya pun juga demikian. Tetapi ingat ya, di fase enclose mainnet ini tergantung kesepakatan. Kalau kalian sepakat ya tentunya pihak core team juga tidak bisa membantah ya. Tetapi ingat sudah dipastikan penampung koin Pi yang secara berlebihan itu dibekukan ya. Core team hanya ingin melihat bagaimana cara pionos menghargai Picoinnya di fase enclose mainnet ini ya. Dan saya ingatkan seperti di Pichen Mall sendiri ya, untuk penarikannya sudah semakin dikurangi, hanya 50 koin Pi yang bisa ditarik ya. Dan kedepannya akan semakin ditingkatkan lagi ya untuk pembatasan penarikan Picoin yang bisa dimasukkan ke dompet yang ada di Pichen Mall. Bisa-bisa ke depan mungkin hanya bisa 1 Picoin mungkin yang bisa ditransfer ke Pichen Mall, dan yang bisa kita gunakan hanya sekitar 0, sekian untuk belanja di Pichen Mall ya. Tetapi ini tentu memerlukan proses dan waktu ya.
Karena kalau misalnya banyak pioners yang sudah belanja di marketplace yang sesuai dengan GCP 314.159 US dollar, maka tidak mau kalau Pitchen Mall ingin tetap berjalan marketplace-nya, mereka juga akan merubah harga ke depannya ya. Jadi kalian harus paham ya tentang jalur dan penjaluran ini. Ya, ini untuk apa? Untuk kebaikan kita semua juga ke depannya. Kalau dengan nilai GCP kita tidak akan terlalu banyak mengeluarkan Picoin kita ya, akan irit. Dan akhirnya ini berjangka panjang sesuai pernyataan core team, proyek ini untuk jangka panjang untuk orang biasa ya. Jadi kalau misalnya harganya tinggi dan penggunaan Picoin hanya kisaran 0, sekian Picoin ya, kita sudah bisa mendapatkan barang yang dari sederhana sampai dengan super mewah, maka ini akan berjangka panjang di tangan pioners ya. Untuk Picoinnya akan berjangka panjang gitu ya. Dan untuk saran saya ya, silahkan mau mengikuti saran saya atau tidak ya, tetapi saya ingatkan kalau marketplace itu tidak mendukung dengan nilai GCP sedangkan kalian berharap nilai Pi tinggi, ya janganlah ya melakukan transaksi di marketplace yang seperti ini gitu ya. Akan lebih baik sabar saja dan tunggu saja untuk marketplace yang benar-benar mendukung nilai GCP ya, itu akan lebih baik ketimbang kalian sekarang ini berbelanja di Pitchen Mall ya. Itu menurut saya bisa merusak harganya di awal open mainnet ke depan ya. Jadi kita harus mengikuti program yang ada di Pi, meskipun pihak core team tidak pernah menyebutkan bahwa nilai Pi ini sesuai dengan GCP atau 1 Pi sama dengan 314.159 US dollar, tetapi kita kan bisa mengartikan, mengisyarat terkait programnya ini apa ya, menghasilkan apa ya, program dan tujuan Pi ini. Maksudnya kalau diartikan itu apa ya, artinya kalau ingin mensesuaikan dengan program dan visi dan misinya, Picoin harus bernilai tinggi ya, itu ya. Jadi kalau negara maju sudah mendukung 1 Pi sama dengan 314.159 US dollar, kita negara berkembang bisa apa ya? Kalau udah negara maju yang mendukung ya, jadi akan lebih baik saya sarankan jangan sok pinter ya, kita ikutin saja bagaimana cara orang-orang dari negara maju dalam menentukan nilai Picoin ini ya. Mereka bisa dikatakan negara maju, ya memang maju negaranya pasti karena mereka orang yang cerdas, mereka orang yang sangat jenius dalam perhitungan ya, dalam melakukan suatu perhitungan dalam sebuah proyek yang mana memang akan menguntungkan di kemudian hari ya. Jadi mereka dalam sebuah perhitungan mematok nilai Pi sesuai dengan GCP itu enggak sembarangan. Memang sudah mereka perhitungkan ya, sesuai juga dengan program yang ada di Pi Network ya. Intinya kalau kalian nggak paham dengan apa yang saya jelaskan ini ya, ingat kita negara berkembang, China negara maju ya. Masa kita egois, sok-sok pinter, sok-sok paling tahu ya, sedangkan kita masih negara berkembang, China negara maju. Berarti negara-negara China itu punya pemikiran yang sangat maju ya, yang sangat cerdas ya, yang ya tentunya kita ini kalah dengan mereka ya. Jadi jangan sok-sok pinter ya, jangan sok-sok cerdas. Sudah jelas-jelas negara maju itu mematok Pi sama dengan nilai GCP ya, kita ikutin saja ya. Contohnya kita mengikuti orang yang lebih tua dari kita ya, itu akan lebih baik. Kita mengikuti orang yang lebih cerdas dari kita belajar di situ, maka kita akan bisa juga mempunyai kecerdasan yang sama seperti dia ya. Jadi kalau Indonesia ingin maju ya, ikutilah cara dari negara maju ya, maksudnya cara-cara yang positifnya ya, yang bisa membuat negaranya maju, bukan ke hal-hal yang negatifnya, tetapi ke hal-hal yang positifnya yang saya maksudkan di sini ya. Jadi semoga ini dipahami. Selalu semangat sahabat pionersku semua, jaga mining kalian ya, jaga Picoin kalian ya. Saran saya itu saja, mungkin sekian dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi launchingnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.